Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surati dengan NIM A1C320044 dari kelas reguler B angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai osilasi harmonik sederhana dengan menggunakan aplikasi PET simulasi. Nah, untuk terkait osilasi harmonik sederhana, saya melakukan percobaan mengenai osilasi pegas. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu osilasi harmonik sederhana. Osilasi harmonik sederhana adalah suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linier dan tidak mengalami gesekan, sehingga tidak mengalami pengurangan. Nah, itu adalah mengenai osilasi harmonik sederhana. Nah, di sini ada tampilan dari aplikasi PET simulasi terkait osilasi harmonik sederhana. Di sini ada 3 tampilan, yaitu ada pertama ada stretch, yang kedua ada bounce, dan yang terakhir ada lap. Nah, untuk kali ini saya melakukan percobaan mengenai lap. Nah, di sini ada beberapa tampilan mengenai percobaan kita. Di sini ada masa. Nah, masa ini kita bisa ubah-ubah sesuai dengan percobaan yang akan kita lakukan. Di sini adalah ukuran pegas. Ukuran pegas ini bisa kita atur mulai dari yang kecil hingga yang besar. Nah, di sini juga terdapat garis putus-putus yang bisa kita klik. Di sini juga ada garis putus-putus yang berwarna hijau dan kita bisa klik. Dan di sini ada penggaris. Penggaris ini kita bisa menggunakan untuk menentukan panjang dari perpindahan posisi pegas itu sendiri. Nah, di sini saya juga menggunakan stopwatch. Nah, stopwatch ini digunakan untuk menghitung waktu yang akan digunakan nantinya. Di sini juga ada benda-benda yang memiliki masa berbeda-beda sesuai dengan percobaan yang akan kita lakukan. Baiklah, di sini saya akan melakukan 2 kali percobaan yang dimana pada percobaan pertama kita melakukan 10 kali osilasi dengan menggunakan pegas yang berukuran kecil. Langsung saja kita ubah ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, di sini masa yang pertama kali dari data percobaan yaitu masanya 50 gram. Nah, kita bisa atur masanya menjadi 50 gram. Nah, di sini kita bisa mengkaitkan bendanya ke ujung pegas. Nah, teman-teman dapat lihat di sini saya akan menjelaskan dari ujung pegas ini sampai ke garis putus-putus ini dinamakan dengan K atau konstanta pegas, sedangkan dari garis putus-putus sampai garis putus-putus berwarna biru sampai garis putus-putus berwarna hijau itu dinamakan delta X atau perpindahan posisi dari yang awal hingga yang akhir. Nah, ini adalah X di mana itu merupakan masa benda dari percobaan kita. Nah, baik di sini delta X yang didapatkan yaitu senilai 17 meter. Nah, untuk menghitung waktunya kita bisa menggunakan stopwatch. Nah, sebelum itu kita harus menghentikan agar kita bisa menghitung terjadinya osilasi. Nah, sebelum itu kita juga harus meletakkan masa bendanya di posisi awal. Nah, untuk kali ini kita osilasinya sebanyak 10 kali. Selanjutnya kita klik play di stopwatch. Nah, kita bisa klik di play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman dapat lihat waktu yang diperoleh yaitu senilai 8,27 sekon dengan masanya 50 gram. Kita bisa lanjut ke masa yang kedua, yaitu di mana masanya senilai 100 gram. Nah, untuk masa yang 100 gram, di sini teman-teman dapat lihat bahwa perpindahan posisi panjang pegas atau delta S-nya yaitu senilai 33 meter. Nah, kita bisa mengklik stopwatch-nya
Selanjutnya kita bisa mengatur kembali masa bendanya ke posisi awal. Nah, kita bisa mengklik stopwatch. Selanjutnya kita bisa mengklik untuk menentukan osilasi pada masa 100 gram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa waktu yang diperoleh yaitu senilai 11,70. Nah, kita lanjut ke data yang ketiga di mana masanya kita ubah menjadi 150 gram. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa pada masa 150 gram, panjangnya senilai 50 meter. Dan kita bisa menghitung waktunya seperti percobaan-percobaan yang sebelumnya. Kita terlebih dahulu masanya kita letakkan pada posisi awal. Kita klik stopwatch-nya. Selanjutnya kita bisa menghitung sebanyak 10 kali osilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa waktu yang diperoleh yaitu senilai 14,32 sekon. Nah, kita bisa lanjut ke data yang selanjutnya di mana masanya kita buat menjadi 200 gram. Nah, pada masa 200 gram, perpindahan posisi atau delta S-nya yaitu senilai 66 meter. Nah, kita bisa mengatur kembali masanya ke posisi awal, dan kita bisa mengklik play di stopwatch, dan kita bisa melakukan osilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa di sini waktu yang diperoleh yaitu 16,42 sekon dengan masanya senilai 200 gram. Kita lanjut ke data yang terakhir di mana masanya kita ubah menjadi 250 gram. Nah, pada masa 250 gram, perpindahan panjang pegas yaitu senilai 83 meter. Dengan waktunya kita bisa mengklik terlebih dahulu masanya ke posisi awal, dan kita bisa mengatur ulang waktunya, dan kita bisa melakukan percobaan sebanyak 10 kali osilasi. Nah, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini waktu yang diperoleh yaitu senilai 18,32 sekon. Nah, ini merupakan percobaan yang pertama, yang dimana tadi pada percobaan pertama kita menggunakan ukuran pegasnya yaitu yang kecil. Nah, pada percobaan kedua kita menggunakan ukuran pegasnya yang besar. Langsung saja kita ubah ukuran pegasnya ke yang besar. Nah, di sini pada data pertama yaitu masanya kita ubah menjadi 50 gram. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada masa 50 gram, perpindahan panjang pegas atau delta S-nya senilai 5 meter. Nah, kita bisa menghitung waktunya dengan mengklik ulang kembali, dan kita meletakkan masa bendanya ke posisi awal. Kita bisa mengklik stopwatch-nya, dan kita bisa melakukan percobaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, waktu yang diperoleh yaitu 4,97 sekon. Nah, ini merupakan data yang pertama di mana masanya 50 gram. Menghasilkan waktunya senilai 4,97 sekon. Kita lanjut ke data kedua di mana masanya kita ubah menjadi 100 gram.
Nah, pada masa 100 gram, teman-teman dapat lihat bahwa delta S atau perpindahan posisi pegas itu senilai 9 meter dan waktunya kita bisa menentukan dengan masanya kita letakkan pada posisi awal. Nah, kita bisa klik stopwatch-nya. Selanjutnya kita bisa mengklik play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini waktu yang diperoleh yaitu senilai 5,98 sekon. Nah, ini untuk massa yang 100 gram. Selanjutnya kita ke data ketiga, di mana massanya kita ubah menjadi 150 gram. 150 gram. Pada massa 150 gram, perpindahan panjang posisi atau delta S pada pegas mendapatkan perpindahan yaitu senilai 14 meter. Nah, waktunya kita bisa ubah kembali dengan meletakkan massanya ke posisi awal. Dan kita bisa mengklik stopwatch. Selanjutnya kita bisa mengklik play untuk melakukan percobaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini waktu yang diperoleh yaitu senilai 7,20 sekon. Nah, kita lanjut ke data keempat, di mana masanya kita ubah menjadi 200 gram. Nah, pada massa 200 gram, perpindahan panjang posisi atau delta X, yaitu senilai 18 meter, dan waktunya kita bisa ubah dengan meletakkan kembali massanya ke posisi awal. Lanjut, kita klik play di stopwatch. Lanjut, kita bisa mengklik play untuk melakukan percobaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini waktu yang diperoleh yaitu senilai 8,33 sekon. Nah, lanjut kita ke data selanjutnya atau data yang terakhir, yaitu massanya kita ubah menjadi 250 gram. Nah, pada massa 250 gram, di sini teman-teman dapat lihat bahwa perpindahan panjang posisi pegas atau delta S yaitu senilai 21 meter, dan waktunya kita bisa mengatur ulang kembali dengan meletakkan massa benda ke posisi awal. Nah, kita bisa mengklik stopwatch, selanjutnya kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa pada percobaan yang kedua dengan data yang terakhir dengan massa 250 gram, waktu yang diperoleh yaitu senilai 10,58 sekon. Nah, dari kedua percobaan, terdapat beberapa rumus yang diperoleh, yaitu ada rumus gaya yang dimana F sama dengan K dikali X. Nah, dimana F sama dengan gaya pemuli, K adalah konstanta pegas, dan X adalah perpindahan posisi pegas. Nah, pada saat beban yang ditarik dari keadaannya yang setimbang, kemudian dilepas, maka akan berosilasi dengan periode osilasi T. Nah, rumusnya adalah T sama dengan 2pi akar dari M per K. Nah, dari penjabaran rumus mengenai periode didapatkan yaitu konstanta pegas atau K sama dengan 4pi kuadrat M per T kuadrat. Nah, dari rumus tersebut juga bisa diperoleh yaitu gravitasi bumi sama dengan G sama dengan K dikali delta X per M. Nah, ini merupakan rumus yang bisa diperoleh dari percobaan yang telah kita lakukan, dan dari percobaan itu pula dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertambahan panjang pegas, yaitu massa benda, diameter, dan jumlah lilitan. Pengaruh berat benda terhadap pertambahan panjang pegas yaitu sebanding. Semakin berat massa benda yang digantungkan, maka pertambahan panjang pegas semakin panjang pula. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai percobaan kita kali ini. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.